Pertanyaan yang pertama, saya tinggal di suatu kampung yang imam masjidnya tidak semanhaj dengan saya. Apakah saya harus berjamaah dengan imam tersebut atau cukup sholat di rumah namun tetap niat untuk berkeinginan berjamaah? Perhatikan di sini bahwa sholat jamaah itu tetap dianjurkan. Bahkan sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk berjamaah dengan dalil-dalil yang ada. Dalilnya banyak sekali, ya, tidak cukup untuk dijelaskan. Intinya ada hadis-hadis yang menganjurkan untuk kita itu berjamaah, dan juga ada ancaman-ancaman bagi orang yang tidak berjamaah. Nah, sholat jamaah ini maka tetap dianjurkan walaupun di belakang imam yang fajir, di belakang imam yang banyak dosa. Jadi sekalipun imamnya mungkin banyak dosanya, ya, atau barangkali mungkin melakukan perbuatan bid'ah yang bid'ahnya tidak mukaffirah, tidak menjadikan dia kafir, maka masih dibolehkan oleh para ulama daripada dia sholat sendirian di rumahnya. Kecuali mungkin kalau ada alasan seperti udzur yang terjadi akhir-akhir ini kan, karena adanya pandemi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, ya, kalau misalnya pemerintah sudah membolehkan, ya sudah, maka kewajiban tetap dijalankan karena fadilahnya besar, ya. Kemudian juga ada ancaman-ancaman. Maka selagi orang itu tidak melakukan perbuatan bid'ah walaupun beda manhaj, ya, selagi dia tidak melakukan perbuatan bid'ah yang bid'ahnya mukaffirah menjadikan dia kafir, maka terus jamaah bermakmum di belakang orang tersebut dibolehkan. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus ditegur, ya ditegur kan gitu. Karena kalau misalnya ada satu kemungkaran, ya diingkari. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dan kalau tidak mampu dengan hatinya, dan dengan hati itu dikatakan ad'aful iman, selemah-lemahnya keimanan. Tapi intinya masih sah, ya, masih tetap sah berjamaah di belakang imam sekalipun imam itu mungkin banyak dosanya, banyak kemaksiatannya. Yang penting belum sampai pada tingkatan kufur. Wallahu ta'ala alam. Jadi tetap dianjurkan untuk berjamaah. Tapi kalau misalnya dia bisa mencari yang bisa menerapkan sunnah, ya, dia bisa mencari, atau kalau di situ dia bisa ingkarul mungkar, dia bisa menjadi contoh, atau tujuannya untuk mengajak orang lain juga supaya lebih baik, maka itu boleh-boleh saja. Apalagi kadang kan, terutama misalnya di suatu tempat sholat duhur asar kosong misalnya, siapa yang mau menghidupkan nih? Selamanya masjid duhur asar kosong terus. Kalau yang lain mungkin terisi, maghrib agak banyak, isya mulai sedikit, subuh sedikit, duhur asar kosong. Nah, ini. Maka kita yang di situ berusaha mengajak yang lain. 1, 2 tidak masalah, yang penting tetap ada. Ya kalau sendirian ya dia harus berusaha ngajak orang lain supaya disebut jamaah. Kalau sendirian, dia adzan, dia qomat, dia imam, nggak ada makmumnya gimana? Dia berusaha walaupun cuma sendirian mengajak sehingga bisa menjadi contoh yang lain. Tapi andai kata tidak, di situ banyak kemungkarannya, maka dia bisa mencari tempat yang lain sekalipun jauh. Ya, bayangkan orang-orang yang pernah ingin tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu oleh Nabi dilarang, jangan, ya, itu mereka adalah Bani Hanifah atau siapa, ya. Nabi SAW mengatakan diyarakum tuktabu atharukum, yaitu rumah-rumah kalian itu, ya, sudah ditulis asar-asarnya, bekas-bekasnya ketika kalian pergi ke sini itu sudah dihitung sekalipun jauh, dan mereka ingin pindah tapi oleh Nabi dilarang, kalian jangan pindah karena perjalanan kalian ke sini itu sudah dihitung setiap langkahnya. Sudah, mereka tetap berada di sana. Yang penting tetap bersama Nabi SAW ketika sholat jamaah atau yang lain. Berarti bisa saja mencari yang lain kalau memang ada kemungkaran-kemungkaran yang dia tidak bisa mengingkarinya, ke tempat yang jauh.